record dulu. Selamat malam semuanya, selamat datang dalam Practical Talk kali ini ya. Soalnya gambar terus bosan jadi kita Hmm. kadang-kadang harus banyak ngobrol. Wih. Nah, malam ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Nathaniel Himawan atau Instagramnya 96. Nah, Hey, wih, welcome. welcome. Sebutin kiprahnya dong, Be. Apa? Kiprah. Kiprah apa? Kiprahnya. Apa yang dibuat gitu. Oh iya, ini baru. Jadi Nathaniel Himawan ini terkenal banyak sih sebenarnya proyeknya ya. Tapi yang kali ini kan Sekali dong. konteksnya space art. Jadi beliau paling terkenal mengerjakan League of Legends. Space artnya keren-keren guys. Kalau yang belum pernah lihat boleh dicek deh sekarang. Bangetan sih. Gitu. Jadi makanya kali ini kita mau ngobrolin tentang space art karena memang space art ini topik yang populer ya. Jadi tiap kali kayak kita streaming gitu kayak ada yang nanya gitu, tiap kali stream gambar ada yang nanya ini itu. Nah, jadi kita bikin sesi khusus aja lah sekalian deh soal space art. Jadi kita undang yang ahli di bidangnya yaitu Pak Nathan. Yes, mantap. Nah, jadi kita mau ngobrolin apa nih? Yang ngobrolin Bagaimana? space art lah. Iya, space art ya. Mungkin perkenalan diri dulu gitu. Boleh Nathan mau kenalkan dulu Gimana? nggak? Kalau misalkan ada yang belum kenal. Oh, Dan jejak karirnya. Karir. jejak karir. Iya, saya Nathaniel Himawan, bekerja sebagai freelance ilustrator sekarang. Dulu sempat bekerja di Polar Engine juga. Selama berapa lama ya? 4 tahun. Terima kasih Nathan. 3-4 tahun lah ya. Iya. Terus itu sih. Terus setelah freelance ngerjain League of Legends, tandeman dari West Studio. Terus Magic the Gathering juga, Flesh and Blood juga. Terus apa lagi? D&D. Pernah beberapa kali Critical Role juga. Iya sih, itu sih kayaknya. Keren banget. Warhammer Itu juga pernah sih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Nat, kita langsung aja nih ya. Gimana sih caranya tuh dari yang kerja di studio tiba-tiba tuh jadi freelance dan bisa dapat project-project yang mantap gitu? Wah, itu saya juga nggak berani kalau keluar studio, nggak ada freelance-nya dulu ya. Nah, jadi itu dulu, gimana tuh caranya? Kayaknya kalau pas leak itu gue ngerasanya luck aja sih. Kayak kebetulan ada luck-nya, ada opportunity-nya berarti. Terus ya pada saat itu mungkin gue udah dirasa sudah punya skill-nya buat ngerjain splash art tersebut gitu. Makanya di reach out sama West Studio buat ngerjain salah satu skinnya Pike waktu itu. Yang pertama Pike ya, Pike yang Empyrean yang warna merah. Berarti itu tuh lu nggak apply ke mereka ya, kayak mereka yang reach out sendiri ke lu gitu, kayak ada project ini gitu ya? Iya. Oh, berarti lu kayak nggak kasih porto, nggak kasih apa, pokoknya langsung aja gitu. Ya portonya kayak mereka lihat dari ArtStation deh. Seingat gue sih. Iya. Terus kalau seingat gue dulu pernah kayak di Instagram tuh booming banget gitu artworknya waktu bikin fan art gitu. Terus ada nggak kemungkinannya itu bisa di reach out karena lu tiba-tiba ada gambar lu yang famous gitu. Mungkin iya sih, karena ya algoritma aja kan, soalnya kan nggak ketebak ya algoritmanya. Kayak lu tiba-tiba
booming itu bukan tiba-tiba lu booming terus lu dapet duit kan, tapi lu booming dapat exposure buat dapat chance dilihat sama orang gitu, Hmm. gitu. Ya nggak Iya, yang nggak gue gua nggak bisa nge-deny juga sih kalau mungkin itu bisa ngebantu ya. mhm mhm. Waktu itu gue pas lihat, gue lihat Instagram lu yang brutal banget tuh yang Spider-Man kalau nggak salah yang waktu itu Spider-Verse ya? Mmm, Itu keren banget kan, iya, terus orang langsung pada gila-gilaan, "Wow, gila." Banyak banget tuh yang nge-share gambar lu gitu. mhm, Mhm. Gue ingatnya lu iya yang kayaknya yang Terus pas hoki freelance kan. kan bikin Genshin kan, nggak salah. Iya oh itu iya juga, tuh juga, waduh. itu mah Ala-ala iseng ya, gua tapi itu kagak main kayak juga. kayak menunjukkan kayak lu kayak jago splash art gitu nggak sih? Kayak kan formatnya kayak mirip-mirip splash gitu. Oh, i itu gue bikinnya, apa ya, gue ngerasa kayak, ya gue pengen bikin fan art aja, terus bukan bukan kayak gue pengen, eee, bikin portofolio sih kalau itu sih. Gue Oh, pengen pengen exercise otak gue aja gitu gue ngerasanya. berarti iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah iseng berhadiah. Tapi itu setahu gue kayak setelah gue ngerjain leak sih, Oh gitu? Oh seinget time gue sih. oh Mhm, iya ya, kayaknya lu bikin Pike iya, dulu baru itu ya? heeh, Kalau Oh, timeline-nya kalau gitu. ini My Hero Academia, itu keren banget tuh, gue suka tuh. Itu Itu sebelum atau gue sesudah ya? itu aduh, itu kapan ya? Itu tuh gue kayak nge-challenge diri gue sendiri aja sih, kayak gue suka, eee, manga kan, tapi kayak gue nggak ngerasa susah aja gitu nge-integrate, style-nya ke style kayak fantasy yang kita kerjain gitu loh biasanya. Kayak yang lebih di-render realis gitu? gitu kan. Mmm, Iya, di-render gitu. Itu setelah leak juga sih. Kayaknya Salah juga setelah ya? setelah leak itu gue kayak, apa ya, bersemangat gitu loh. Karena kan, uh, pas di prosesnya ngerjain leak pertama itu yang Pike itu, gue ngerasa kayak banyak banget kekurangan gue yang belum nyampe nih sebenarnya gitu. Tapi pas prosesnya, diajarin sama art director-nya kan, mmm, si Ming Chen itu kan, terus ya dibimbing lah, terus gue ngerasa kayak dari situ pengetahuan gue makin dalam sih. Terus kayak ada beberapa hal yang, eee, jadi apa ya, ya gue tahu kayak kelemahan gue di sini gitu. Terus ya rupanya, dulunya gue nggak tahu kalau itu kelemahan gue tahu sekarang gitu. Oh ini kurangnya di oh, sini, gara-gara ngerjain pipe itu. Terus dari itu gue kayak lumayan, eee, mungkin lagi euforik kali ya, kayak, "Oh dapat kerjaan leak nih." Terus hype, gue nggak mau hilang itunya, fire-nya atau kayak semangatnya gue nggak mau hilang gitu. Terus mhm, gue mikir kayak, "Ini IP apa yang gue bisa kerjain yang mudah diambil gitu loh, desainnya." Karena kalau mmm, misalnya gue ngambil yang kayak misalnya live action gitu kan, pusing ya, detailnya terlalu banyak. Jadi kayak gue mending ngambil yang kayak manga gitu sih. mmm. Ya Genshin juga ya pemikirannya juga mirip-mirip sih pas ngerjain itu. Gue jadi penasaran tadi lu, berarti belajar sesuatu dari waktu di art direct ya? Hmm, Mmm, kalau boleh tahu apa poin-poin yang lu dapet dari saat ini, eee, dari mereka itu? ana anatomi gue waktu itu, Anatomi ya? yang bener-bener iya, yang bener-bener kayak Anatomi lagi. kelihatan tuh gue anatomi sih. Sebenarnya kalau dilihat, sebenarnya semuanya fundamental yang gue dapat. Mmm, Tapi mungkin fundamentalnya yang gue dulu pernah pelajarin, nggak pernah sedalam atau setepat itu gitu, mmm, Wih, buat menarik. Splash gitu. Terus, eee, iya sih, itu salah satunya sih. Terus kayak kalau color gue ngerasa nggak gitu masalah pas pertama. mmm, Rendering material itu lumayan PR tuh. mmm, Terus texturing gitu-gitu itu lumayan juga. mhm. Over render juga sih itu. Oh Kayak gitu? kalau Splash itu lu kepikirannya pasti kayak, gua harus detail nih, gua harus detail." Jadi Heeh, lu hyper fokus ke detailnya, tapi gua ngerasa lu ngelupain esensi ilustrasinya itu gitu. Kayak
mestinya kan lu bikin gambar bagus bukan gambar detail gitu. Kalau Wuh. detailnya itu malah, kalau detailnya itu menghalangi Distract. lu untuk mencapai gambar yang bagus, bisa dihilangin sih detailnya. Berarti ya nge-balance detailnya, area detail, area rest-nya itu penting sih. Itu yang Ip gua ngerasa, eee, gua lemah banget dulu gitu. Jadi gua ngerasa kayak gua pengen texturing semuanya gitu. Gitu. Berarti memang nggak Soalnya gua melulu ngerasa soal detailnya ya? iya benar. Gua udah nge-render nih, satu badan apa itu gua udah render semuanya. Terus pas gua kasih ke si Mingcen, gua inget ada part yang kayak di-block out sama dia pakai soft brush gitu. Kan kadang-kadang kalau sebagai, artis gitu kadang-kadang kesel ya kayak, "Wah anjir banyak banget ini, feedback-nya kan," atau Heeh. kayak gantinya banyak banget gitu. Tapi jujur gue pas ngerjain League gue nggak pernah ngerasa kayak gitu sih. Gue ngerasa kayak, anjir kok bisa ya jadi lebih bagus gitu. Jadi gue nggak pernah mikirin feedback-nya karena gue ngerasa semuanya objektif sih kalau di League itu. At least di experience gue ya. Terus pas kayak dicoret pakai soft brush doang gitu, gue perhatiin kayak ini apa sebenarnya yang kurang? Ya kayak maksudnya kenapa detail-detail yang sebelumnya itu malah dihilangin gitu. Rupanya ya sebenarnya buat nge-balance detail overall-nya. Jadi nggak semuanya mesti di render gitu. Gitu. Memang sebenarnya lebih gampang ini ya kayak over detail terus kalau kelebihan tinggal dikurang-kurangin gitu akhir-akhir. Jujur gue ngerasa gitu sih. Kayak lebih susah buat lu belajar detail sebenarnya kan. Jauh lebih susah. Jadi kalau lu udah bisa detail, ya udah lu kurangin aja detail bener. Terus ntar lu belajar lagi kayak, oh ini nge-balance gimana gitu. Jadi kalau sekarang lu masih render dulu sampai detail terus dikurang-kurangin atau udah tahu nih mana yang nggak perlu detail atau mana yang detail gitu? Nggak semuanya, Jar. Enggak semuanya? Kalau gue, kan gue sekarang nih lagi jarang ngerjain splash kan. Jadi gue lebih banyak kan ngerjain MTG nih. MTG tuh gue nggak pernah nge-zoom. Kayak full art gue harus gue kerjain. Jadi gue nggak pernah nge-zoom dalam. Ya gue asal kerjain di situ aja. Kalau menurut gue udah detail di situ, kayaknya menurut gue udah cukup. Atau kalau misalnya gue butuh kayak fidelity atau kayak detail yang lebih dalam lagi atau lebih rapi, baru gue zoom. Kayak even terakhir gue ngerjain splash tuh udah kayak gitu sih. Gue kalau buat gue kayak gitu nggak zoom? Iya gue nggak zoom. Gue zoom gue tuh pokoknya kan layar Cintiq gue 27 kan. 27 itu gue bagi dua. Setengahnya buat reference, bener-bener semua buat reference, sama setengahnya lagi tuh layar Photoshop. Nah, gue nge-zoomnya itu cuman di setengah layar Photoshop itu doang. Oh. Ntar kalau misalnya maju mundur nggak? Enggak. Ya gue lumayan deket sih. Berapa ya? Deket. 25 cm gitu, 25 cm maksimal. Karena kalau gue kedeketan gue jadinya off ini lagi kayak apa sih hyperfix ke satu part lagi gitu. Sedangkan kan tujuan gue nge-zoom out itu buat gue tahu overall-nya kan. Mungkin ada orang yang kayak nge-rendernya di zoom, tapi ada window kecil tuh yang buat ngelihat versi kecilnya kan. Itu ada juga. Navigator. Tapi kalau gue nggak, MacBook gue nggak kuat, jadi gue nggak pakai. Jadi gue nggak pakai. Lu pakai MacBook? Nat? Gue pakai MacBook. Pakai Cintiq terus pakai MacBook. Jadi Edan sih. Nah, pakai MacBook bro bisa ngerjain ini LOL. Hebat. Ya. Gak gampang gitu. Ya pokoknya intinya gue nggak pernah zoom sih. Karena kalau zoom guanya sendiri yang pusing. Kalau ini buat gue works-nya kayak gitu. Gue jarang zoom. Zoom itu kalau misalnya gue udah selesai, gue ngerasa kayak 60% udah selesai nih, itu baru gue zoom lagi. Atau kayak misalnya gue udah benar-benar selesai, baru gue zoom, terus kayak oh nih bagian sini kurang detail nih, gitu. Itu kayak final push-nya lah. Kebalikannya gue, kalau gue zoom guy gue. Gue suka nge-zoom. Anjir. Kalau nggak lehernya nge-zoom ya ini ya.
posisi lu gambar berarti ini dong, maju mundur gitu ya? Oh iya, kepala gue maju mundur. Anjir. Ya, Enggak, ya. ini karena minusnya Itu- minus juga nggak sih, Bill? Agak lah, gue kan pakai Lu kan pakai kacamata. kacamata aja. Tapi minus tinggi kan lu? Tinggi itu kan kacamata udah nutup. Oh gitu. Ya. Biasaan Tapi lu aja nggak sih. capek Bil, leher lu? Enggak, Gue justru capek sih kalau misalnya dengan kayak begitu, gue gue mungkin lebih leher gue jadi letoy ini, dilentur. Oke, juga jadi penasaran nih. Jadi apa? Tadi kan lo belajar banyak ya dari belajar space art. Terus jadi lo kalau pas bikin yang non space art itu kayak ada perubahan nggak sih? Kalau misalkan bikin magic gitu, kayak berkat kayak lo ngejain space art gitu. Ada metode yang berubah gitu atau kayak mindset yang berubah gitu. kalau magic gua nggak ngerasa banyak yang berubah sih. Berarti lo Cuman kayak skillnya aja ke update gitu gua rasa. lo ngerjain magic sama lo ngerjain space art tuh kayak nggak terlalu beda gitu. Oh, posenya kali ya. Pose. Kalau Splash itu kan beneran either heavy dynamic, kayak dynamic banget atau story heavy banget kan. Kalau Magic itu gue ngerasa kayak ya story base aja gitu. Kayak ngikutin brief aja gitu. Atau apa kalau space lebih banyak exaggeration-nya kah gitu? Atau enggak juga? Gantung brief. Iya benar. Lebih banyak exaggeration-nya. Kalau Magic kan lebih grounded gitu kan. Jadi kayak yang exaggerate gitu kayak Tapi nggak kalau terlalu gue ngerjain Magic semau gue aja sih, kayak ya udah gitu. Kalau gue sukanya begini ya gue kasih ke artnya gitu. Bebas sih ya soalnya. Kalau Iya bebas sih. mau exaggerate ya udah gitu. Iya, soalnya dia juga kayaknya nggak menetapkan style yang apa ya, fix gitu kan. Nggak kayak leak. Iya, nggak kayak League. Lebih spesifik kalau League. Iya, banget sih. Ya, gue soalnya memang lihat beberapa orang kalau space artist ya pas bikin project lain juga agak mirip-mirip gitu outputnya gitu. Ke bawah gitu stylenya ya. Ke bawah iya. Iya. Tapi Nathan enggak loh, yang Magicnya juga jadi tetap painterly, beda sama League-nya. Iya. Lagi Flash and Blood. Waktu pengerjaannya pasti beda tuh. Flash and Blood Oh, beda. beda pasti. Dan itu gue nggak zoom jar kalau Magic, kayak ya udah sampai kalau sampai setengah layar gue tuh udah menurut gue cukup ya udah gitu. Kecuali kalau memang ada yang budgetnya lebih, nah itu baru gue zoom. Wih. Yang promosional gitu ya yang perlu di render gitu. Iya, promosional atau yang kayak lebih prestigious cardnya kan. Iya. Kayak baru gue zoom. Kalau yang kayak kartu efek, kartu apa sih? Common. Iya, kalau common atau kayak kartu spell Kartu gue spell. kayak ya udah gambar aja, karena kartu spell kan biasanya include beberapa orang gitu kan. Iya, kadang-kadang. Ada males ya. Banyak orang. Males orang. Itu gue ngerasa gue males sih kalau misalnya gambar banyak orang, karena udah ngerjain kayak maksudnya gue ngerjain ini kan fokusnya satu karakter kan. Jadi kalau ngerjain banyak karakter gitu kayak Padahal kan kadang-kadang ada 2 juga kan. Tapi nggak pernah 3 orang. Tapi gue nggak pernah dapat yang 2. Gue nggak pernah dapat yang 2. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Kalau dapat tuh biasanya kayak ada penyesuaian budget tuh apa gitu, gue lupa deh. Oh. Kan ada yang artis yang sukanya yang rame-rame justru, yang leak-nya yang berlima gitu. Oh iya, yang proporsional biasanya ya. Iya, promosional. Terus dikasihnya juga ya brief gitu. Iya. Rame-rame. Itu terima kasih, gue nggak pernah dapat yang kayak gitu sih. Nah. Iya. Ini gue lihat artworknya yang MTG keren banget. Dan ini nggak di zoom kawan-kawan, gila. Brutal lu, Nat. Itu gue pernah di note sama itu splash terakhir gue yang gue ngerjain apa ya? Oh, ada splash terakhir Udah rilis itu ada yang udah.
eh Bukannya Nami itu? ada yang di komen sama si Ming Chen. Pokoknya sama art directornya gue lupa. Dia bilang kayak jangan terlalu kayak Magic ya. Itu kan gue ngerjainnya kagak gue zoom in kan. Jadi aja. Ya kan maksudnya ini proses saya. Ntar gue detailnya ntar aja. Berarti dia tahu gitu, maksudnya kayak lo ngerjain Magic gitu. Kayak ya dia takut arahan stylenya ke arah sana gitu. Kayaknya sih gue nangkepnya gitu sih. Bukan yang Pike itu, Ink Shadow Pike kan? Bukan Ink Shadow Pike deh seinget gue. Sebelumnya. Oh. Ngomong-ngomong lu prosesnya itu berapa lama sih biasanya satu gambar itu? Pertanyaan klasik. Sebulan. Ya gue pas. 5 week, 5 minggu. 5 weeks. Oh. Tapi lu sambil ngerjain yang lain atau itu doang? Ngerjain yang lain, tapi gue biasanya stres kalau gue ngerjain leak. Jadi kayak leaknya kan harus fokus kan. Gue rada ke-pressure banget sih. Oh, kalau tapi misalnya ada leak juga. Bukan pressure karena feedbacknya, tapi karena tuntutan aja. Iya, gitu. Karena tuntutan aja. Tuntutan kualitas. Karena sebenarnya tuntutan kualitasnya lebih nuntut waktu gue lebih banyak kan. Oh, jadi waktu aja. Gue ngambil kerjaan sebanyak biasanya gitu. Waktunya paling banyak apa di render atau di render sih kalau gue sih. Kalau gue tuh pokoknya fokus minggu pertama tuh gue harus udah approve sketch. Terus kalau sketchnya ribet, itu gue rada pusing juga tuh. Oh, kalau dragging gitu sketsanya. Iya, kayak back and forth gitu. Soalnya ada art director yang lama balesnya, ada yang cepet kan. Kalau yang cepet tuh enak sih, kayak per beberapa jam tuh gue bisa update balik gitu loh. Sedangkan kalau misalnya yang lama kan gue mesti nunggu dia bales. Terus gue kerjain, baru gue kirim lagi, tunggu dia balas lagi gitu-gitu kan, itu lama tuh. Biasa lah ya. Gue penasaran ini Nat. Dari sketch, gue lihat ini biasanya dari sketch ke rough color itu kayak banyak proporsi yang diganti, gestur yang dirubah, desainnya. Itu lo ada clean sketch dulu atau gimana prosesnya dari sketch ke color itu? Nggak ada clean karena sketch. Gini sih, kalau proses gue tuh gue tuh ngerender base grayscale, Jar. Jadi gue udah punya sketchnya, di bawahnya kan udah ada layer itu tuh yang abu-abunya kan. Nah itu gue render base-nya gitu, kayak ini light. Itu gue ngedesain lightingnya, terus kayak gue kira-kira ntar colornya mau kayak gimana, itu gue pikirin di situ. Terus setelah base grayscale jadi, gue pakai layer adjustment hard light. Gue selalu hard light. Nggak color, nggak apa sih, saturation ya? Nggak overlay, nggak color pokoknya. Gue nggak dua itu. Gue pokoknya hard light, terus gue bikin base color, terus baru gue render di atasnya. Nah biasanya pas gue render di atasnya buat gue submit color, maksudnya gue rapi-rapiin tuh warnanya. Karena kan lu bikin base color nggak mungkin bisa akurat kan, kayak misalnya lu pakai overlay, nggak mungkin warnanya itu sesuai yang lu pengen gitu. Pasti kayak pengen gue ganti nih apanya gitu, atau pengen gue adjust apanya gitu. Itu pokoknya sampai jadi gue pokoknya ngerjain satu layer pokoknya. Gue nggak pernah pisahin layer. Terus gue paint over di atasnya. Baru pas gue paint over tuh biasanya gue nemuin kayak ini gue kurang nih. Pas gue bikin sketchnya gue buru-buru. Jadi anatominya agak lacking di bagian mana. Terus kayaknya kalau misalnya beberapa part tubuhnya belok ke sini atau ke sana tuh jadi komposisinya berbeda, atau feel action karakternya itu berbeda. Itu gue perhatiin lagi dari sketch gue sih. Terus biasanya dari sketch itu dia udah art director juga udah note juga tuh, ada beberapa note-nya kayak nih pas lu move on ke color dibeginiin ya gitu. Diperhatiin ininya gitu. Jadi pas gue di color, gue adjust feedback-nya dia sama apa yang gue lihat. Terus bikin
ya itu tadi proses color-nya, ya udah gue kumpulin gitu sih. Nah, Dan gue itu kan gue selalu satu layer sih, gue nggak mau gue layer banyak-banyak. gue pernah lihat ya kayak yang artis lain gitu, siapa Bochen siapa kayak udah color terus udah render terus kayak itu diubah banyak lagi gitu. Lu pernah ngalamin yang gitu nggak? Kayak direvisi banyak Waduh. gitu. Udah di render tapi. Itu kan Flash and Blood ya kalau itu ya. Oh, enggak Kalau maksudnya itu flash art. kalau Leak itu sejauh ini seinget gue Nggak pernah. kayaknya ada sekali deh, tapi gue lupa Nah. apa. Gue lupa yang mana. Pernah berarti. Tapi Kali. gue selalu ngelihatnya kayak oh ya ini objectively ngebantu gambarnya jadi lebih bagus sih. Jadi ya gue kerjain aja. Saya pernah lihat yang siapa ya gambar siapa Bochen gitu nggak salah kayak udah jadi ini terus kayak waduh berubah lagi kayak semuanya jadi rough lagi gitu terus kayak rotate lagi mukanya di render lagi gitu kayak gila juga menurut nih gitu. gue itu kan ini ya apa sih in-house artis kan. Gue nggak tahu sih prosesnya mereka gimana, tapi kalau menurut gue kayaknya mereka tuh punya leniency lebih besar gitu loh. Maksudnya kayak skate-nya gue nggak perlu rapi, lu lihat aja skate-nya kayak apa gitu, kayak kagak rapi sebenarnya. Oh gitu. Kayak cuma ngeliatin komposisi doang kan, anatominya juga ya udah gitu, nggak akurat juga gitu. Tapi along the way kan di fix tuh. Ya mereka, gue ngerasa kayak mereka bikin sketch for the sake of bikin sketch karena mereka pengen lihat nih komposisinya works atau enggak. Pas udah dibikin misalnya udah color gitu, kayak udah apa ya, udah 70%-nya lo ngerjain magic lah. Terus kira-kira udah di approve, dia ngerasa nggak cocok, ganti lagi. Gue ngerasa fair-fair aja sih, karena menurut gue ada advantage kayak lu tuh kerja bareng kan sama teman-temannya sama studionya, jadi lu feedbacknya cepet. Sedangkan kalau gue kan nggak bisa pakai cara yang mereka gitu loh. Kayak lu kalau udah fix satu pose atau satu color, ya makan waktu buat gue ya, karena kan back and forth-nya lama tuh. Berarti mereka karena yang punya project jadi kayak lebih santai gitu kayak iya, salah gitu. Gitu. Iya. Langsung ganti. Ya, gitu menarik sih. Biasanya nanya gini soalnya Kalau League of Legends nih kayak kadang-kadang ada yang prosesnya tuh berbeda dengan klien lain. Betul nggak? Kayak banyak yang unik-uniknya gitu. Apa tuh contohnya coba? Ya itu kayak tadi kayak feedbacknya lah gitu. Terus kayak ada in-house artis gimana tuh kayak kalau di Magic itu kan nggak ada yang kayak gitu soalnya. Atau klien lain ya. Kenapa kalau dia mau apa? Nah, secara personal, jadi lu lebih suka ngerjain magic apa ngerjain flash art gitu loh? Waduh. Suka ya, secara suka nih. Magic sih. Wih. Oh. Karena alasannya apa? Gua nggak stres aja. Kalau League tuh gue ngerasanya kayak tiap kali gue dapet gue ngerasa kayak gue nggak bisa nolak. Terus gitu. Pas gue kerjain, karena kan kesempatannya nggak selalu ada kan, Bill. Kan Splash itu kan lebih sedikit dibanding Magic kan. Magic satu set 100-an kartu. Dan tiap bulan pasti wave-nya ada beberapa gitu. Nggak cuman produk mainline-nya doang, tapi ada yang Universe Beyond dan lain-lain. Kalau misalnya lu ngerjain Splash tuh, Splash-nya cuma ada satu. League itu kan cuma ada satu. Dan skin line-nya tuh cuma ada segitu banyak gitu loh. Ketika lu dipilih tuh gue ngerasanya kayak anjir, lu udah dikasih opportunity dari studio ini nih gitu. Don't waste it. Kayaknya iya, kayak gue terus kayak prestige juga kan, pride juga gitu, kayak gue pengen nih ngerjain ini gitu. Terus tapi dengan adanya prestige itu gue ngerasa kayak gue lumayan ke pressure sih. Even though itu pressure yang healthy ya, menurut gue punya pressure itu tuh ngebangun karakter dan ngebangun ini sih, kayak ya diri gue lah. Ya, buat Cuman sebagian itu kalau Magic lebih enak karena lebih nyantai. Buat sebagian orang ngejain Magic juga sebenarnya pressure ya. Cuma buat lu kan lu udah kejagoan, jadi kayak ya udah aja gitu. Lewat aja. Gue punya tolak ukur yang lain. Ya, yang tadi itu.
Ya tolak ukur Ya. ini, kalau Tolak ukur Leeds league-nya. lebih Oh banyak ya, ya. pressure lah. Iya, Mm-mm. kayak Magic ada Magic pressure jadi lebih cuman fun jadinya. iya jadi lebih fun gitu. Kayak Iya. dibanding ini gue pilih ini gitu. Oke, lu takut diserang Betul, fans betul. ini league. Anjir. Kadang-kadang lihat gitu di Twitter komentarnya kayak, wah kok kayak gini skinnya gitu. Lebih militan itu, gitu. ada yang- itu ada juga sih. Tapi gue ngerasa kayak ketika gue udah ngerjain, ya udah gue lepas gitu. Gue ngerasa gue udah puas ya udah gitu. Terus Ya, kalau Ada yang misalnya ngomong kayak gitu. ada. Tapi biasanya dia tuh nggak sukanya versi Riot-nya kan. Biasanya setelah gue final itu nggak bener-bener di approve sama dia kan, di pen over lagi kan sama league-nya Iya. gitu. Biasanya di pen over sama si Riot-nya ada yang nggak suka, yang kayak Ahri tuh dia nggak suka, kayak fans-fansnya nggak suka. Oh gitu. Terus iya pas gue post artist versionnya di flag gitu anjir gue kayak jangan maksudnya disuruh take down gitu Lah, yang versi gue. Oh Ya, iya. mereka banyak nerima hit gara-gara itu. kena teror. Iya. Berarti Joshua juga gitu tuh, kayak banyak yang suka yang ininya, Iya. originalnya. Bagusan Tapi inilah yang gitu. Joshua gue lumayan sebel sih. Aduh, kurang. Yang apa itu ya, karakter apa gue lupa. Pokoknya Nami Nami ya apa? Iya Nami. Iya Yang benar-benar. yang mermaid itu kan. Yang merah-merah kan. Nggak salah. Yang Nah, dia itu. bagus banget aja. Itu masih ditacapin sama Cheng Wei-Fan kali ya? Nggak tahu tuh. Nggak tahu sama siapa lah. Tapi menurut gue kurang Ya. jadinya kurang. Soalnya Ya. kurangnya tuh depth-nya itu loh, jadi kurang depth sama sense of mystery-nya tuh kurang gitu di gambarnya. Ya mungkin mereka fokusnya Karena- tuh kayak miripin sama yang lain kali ya, yang skin lain yang lain. Sih. Tapi menurut gue itu harusnya bisa di ngomongin ke Joshua gitu, dan Joshua yang benerin, bukan mereka yang benerin terus jadi ngebedain visinya Joshua gitu menurut gue. Atau udah Tapi kelamaan. mungkin deadline kali ya. Iya. Iya deadline. Atau udah kapan gitu, udah sebulan selanjutnya terus kayak baru lihat gitu. Iya, bisa jadi sih itu. Bisa macam-macam ya kalau perusahaan. Iya. Ya. Nah, kalau menurut pandangan lu nih ya, siapakah splash artist favorit lu? Ini gue bertanya kepada Aduh. orang Kalau splash artist. kemarin tuh gue juga ditanyain hal yang sama Ramza sama anak yang lain. Gue bisa jawab karena gue nggak nanya, karena gue nggak ngeliatin splash artis. Ya, begitu kayak gambar yang bagus ya udah. Ini deh referensi utama lah buat gambar lu gitu. Sama aja ya. Sama aja anjir. Soalnya apa ya? Terus lewat aja kayak lu pikiran kayak gini gitu. Gue selewatnya. Oh gitu. Iya, gue selewatnya. Terus kayak misalnya gue inget gue mau ngerjain something nih. Terus gue inget kayaknya kontras ilustrasinya gambar si Alex Flores bagus nih. Terus gue lihat Alex Flores kontrasnya gimana, ya udah gue referensi ini buat kontrasnya gitu. Atau gue pengen lihat cara dia ngerender tangannya. Gue tuh nyari referensinya lebih kayak gitu sih. Kayak gue pengen bentuk tangannya kayak gimana gitu, kayak form knuckle-nya tuh gimana. Nah, dibanding gue menyelesaikan masalahnya itu sendiri dan makan waktu banyak, mending gue cari orang lain yang udah pernah nyelesain masalahnya. Kayak misalnya splash artist yang udah established nih, gambarnya kayak gimana, ada yang mirip nggak? Kalau ada yang mirip, gue coba implementasikan ke gambar gue gitu. Nggak gue copy paste gitu, cuman gue implementasikan gitu. Kayak mungkin ada shape yang gue suka banget, mungkin gue ambil shape-nya, tapi shape-nya kan nggak satu tangan kan. Mungkin aja kayak misal gue gambar tangan, nggak, shape-nya tuh yang gue ambil nggak tangannya, shape-nya yang gue ambil cuma jarinya, jari telunjuknya tuh. Gitu. Gue lebih spesifik nyari reference gitunya sih. Kalau misalnya reference overall gitu, ada yang gue suka banget, si Terence Cantal. Itu gue suka banget sih. Ada yang gambarnya dia si yang Ahri ya, yang mukanya kebelah lightingnya, itu anjing. Itu kayaknya kalau misalnya di outsource ke orang lain, kayaknya nggak bisa sih. Kayaknya nggak bakal di approve sih menurut gue. Itu bukan fan art ya? Bukan, itu beneran ya?
official ya? Iya itu beneran. Yang mana Nat? Siapa? Yang setengah, Ari. yang Snow Moon ya nggak salah ya? Snow Moon. Iya, yang itulah pokoknya. Ada Lupa lagi yang gua. baru tuh Teres juga. Pantal. Wah itu brengsek nih, yang baru juga bagus banget. Jago ya dia ya? Jago sih. Gue suka banget nih. Gue suka banget. Nah ini kalau misalnya lu lihat sebenarnya, oh ini gue menemukan terms baru kemarin. Apa tuh? Pas gue ngejelasin ini ke anak-anak, gue ngerasa, gue nemu terms baru kayak, lu tuh nggak perlu ngerender detail, lu cuman perlu ngerender well. Jadi Ush. ngerender detail itu lu nggak detailin semuanya kan. Tapi kalau misalnya leak itu gue ngerasanya kayak lu tuh cuma butuh ngerender well. Ini lu lihat aja nih Terence Cantal nih gambarnya yang ini. Ini menurut gue sih mainan ini ya, tekstur dan render well itu sih. Itu di chatnya. Oh iya. Kayak lu ini tuh kelihatan nggak sedetail yang dikerjain orang lain loh. Kayak misalnya gambarnya Mbak Ina. Gambar Mbak Ina tuh detail banget. Itu menurut gue cocok banget buat chroma sama Prestige yang skin line Prestige gitu. Kalau ngomongin soal leak cinematic gitu, wah gue megang Terence Cantal sih gue. Kayak ininya loh, simplifikasinya tuh bagus gitu. Terus nyatuin shadow-nya tuh enak gitu. Dia jadi mirip sama Alex Flores gak sih? Ada. Kadang doang, kadang-kadang gambar tertentu. Tapi menurut gue dia lebih apa ya? Lebih fun gitu loh kok hasil gambar akhirnya. Kalau Alex Flores gue ngerasa lebih gritty banget gitu, kayak maskulin banget gambarnya. Kalau ini tuh lebih fun. Mungkin ini yang kayak lebih dilihat sama Lip buat jadi pedomannya mereka juga kali ya. Bisa gitu ya. Soalnya kadang-kadang tuh space artist tuh lebih ininya tuh, apalagi yang aspiring ya, lebih kayak pengen niru siapa gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak si Terence Cantal gitu, dia kayak set standar sendiri nggak sih? Iya. Itu gue suka sih. Gue suka mentality-nya gue suka. Nah itu tuh kok yang tadi, si Ahri itu kok. Yang mana Ahri? Itu ya di chat. Oh ini. Itu tutup pintu ya? Tutup pintu. Ini kan lighting gini kan jarang nih, kalau di leak mana jarang yang kayak gini. Di tengah muka kayaknya gitu. Susah dia proof nih kalau kayak gini nih. Tapi dia berani. Menurut gitu. gue yang paling kostumnya susah banget loh bikin body shape-nya kelihatan baik gitu. Bagus. Itu kayak ditaruh pita di tengah gitu. Aduh, gimana? Terus kan tangannya kan jadi kelihatan kayak hilang gitu. Tapi dia bisa bagus gitu. Ya, tapi dia bisa bikin bagus gitu. Nah itu tugas kita kan. Ya itu. Tugas yang susah ya. Render well tadi ya. Iya, render well. Nah itu standar well itu, nah itu yang kita harus pelajari. Nah itu well-nya itu. Kepala maju Bil, kepala mundur maju. Gua dong itu mah. Sakit aja itu. Alex Flores masih gambar gak sih? Masih ngerjain gak sih? Enggak ya? Ada yang nanya loh. Oh ya boleh dah, kok ada yang mau tanya boleh dah, silakan. Ini ada yang tanya dari Lupi. Kok mau nanya untuk seasonal kali ya, seasonal skin. Contoh Darkstar Yoderic, Darkstar kan tematik ya kok. Kayak warna yang konsisten dengan champion lain, apa aja yang udah ditentuin dari sananya? Apakah warna atau storytellingnya kah? Dan fokus kerjaan dari tematik skin itu kayak gimana ya? Thank you. Storytellingnya semua skin line itu ada briefnya sih, kayak ada story-nya gitu. Memang dia udah nyiapin kayak story singkat gitu lah untuk lu ngerti, oh ini dunianya kayak gini gitu. Terus masing-masing karakter tuh punya personality kayak gini gitu. Nah kalau warna cuman ngikutin splash yang lain aja sih. Maksudnya kayak kalau disandingin sebelah-sebelahan tuh masih nyambung gitu warnanya. Oh berarti udah orang lain udah dia bikin duluan gitu, terus lo ikutin? Biasanya gitu. Kecuali yang pack pertama gue itu, gue bikin pertama juga.
fight pertama sama eh Itu susah kan Sai itu? yang di jungle. Ya itu. Nah itu Lu susahnya lu karena nggak post? posting gua. Tapi nggak di Oh, ArtStation. posting. Instagram Oh. ada. Instagram. Gua apa ya? Kalau fight, ya gue jadinya ngerjain kayak sebisa gue aja sih, Bil. Gue ngerasanya kayak dengan referensi yang mereka kasih, ya gue kerjain sebisa gue gitu. Kayak misalnya yang Pike yang pertama tuh yang merah semua itu, dia tuh seinget gue dia ngasih referensinya tuh ada anime-anime gitu yang beneran kayak background itu cuma merah, solid red gitu. Oh. Ada gitu-gitu. Jadi gue cuma tinggal implementasiin kayak ya ini gue nge-bridge stylenya anime itu sama stylenya League gimana gitu. Gue cuma itu aja sih. Kan warna kan sebenarnya juga nggak begitu sulit gitu. Gue ngerasanya sih. Gampang diubah ya. Kalau ada yang kurang tepat ya udah diganti aja. Iya, sama directionnya walaupun pakai referensi yang lain kayak IP lain, terus stylenya beda banget sama League, menurut gue tetap bisa diimplementasiin sih. Atau kayak ya lu kan udah punya pengalaman dan lu punya pengetahuan kan sejauh ini kan tentang ya sejauh lu bikin artwork lu selama inilah, ya pakai aja itu semuanya ke League gitu. Berarti yang paling susah emang tetap pasti sketsa ya? Kalau sekarang gue render. Oh gitu. Iya masih render sih yang soalnya makan waktu aja sih. Yang paling gampang color aja berarti. Paling gampang. Invoice paling gampang biasanya. Invoice lah. Gampang ya. Itu paling seneng kan. Iya. Kalau skate itu menarik ininya sih, explore-nya. Kalau lagi niat gue biasanya bikin di sketchbook dulu. Jadi gue nggak langsung di. Oh gitu, beda kah? Langsung di. Kalau di sketchbook dulu. Gue ngerasa itu tempat brain fart gue gitu loh, Bil. Kayak ya gue kalau misalnya ada ide-ide jelek gue gambar di situ aja gitu. Kayak lebih ringan gitu ya kalau di sketchbook ya, kayak nggak di depan komputer gitu, Iya. kayak nggak kerja banget. Terus sketchbook gue kecil, sketchbook kayak A5. Enggak, lebih kecil, setengahnya A5. A6 berarti. A6 yang bisa dimasukin ke tas kecil gitu loh. Terus kalau misalnya niat, kayak misalnya gue biasanya gue dapat brief, gue langsung kepikiran sesuatu nih. Kayak either angle helmnya atau angle kepalanya, atau misalnya gue kepikiran tangannya angle-nya gimana gitu. Ya itu gue sketch dulu sih. Terus ya biar gue gak lupa. Terus gue udah sketch, ya gue coba implementasiin di final sketch-nya. Cuman ya nggak kemungkinan kalau misalnya exploration gue itu gue scrap juga sih. Kalau nggak nge-serve gambar gue. Lu biasanya dikasih waktu berapa hari sih buat sketsa gitu? Itu cuma 2 hari? ada sih. Nggak ada? Pokoknya lu dikasih deadline-nya itu kayak 5 minggu buat ngerjain ini gitu. Oh, Lu nggak mau ada. sampai kayak 3 minggu lu ngerjain sketch ya juga bisa. Oh, gitu. Cuman ya pusing aja sih nanti lu kasih Oh, belakangannya. ada sketsa cuma 2 hari gitu? Nggak ada? Gue usahain sketsanya beres dalam waktu 2 hari. Oh, tetap perlu limit. Iya, soalnya gue takut kayak kalau feedback-nya lama, back and forth-nya lama, belum nyampe ke kliennya, udah lama gitu loh, udah banyak feedback-nya. Habis waktu ya? Iya, habis berarti waktu. 5 minggu tuh berarti udah termasuk feedback berarti ya? Udah. Oh. Ya. Jadi 2 hari ya? Itu 6 alternatif tuh. Iya. Tapi kalau diperhatiin skate gue juga nggak detail. Kayak ngasal ya menurut gue. Serat aja gitu. Ngasal kan? Iya. Ngintip dong Nat, yang lu sketchbook lu, boleh nggak? Modal. Gimana caranya? Ada nggak yang gitu? pernah lu foto gitu?
Kali aja ada sketch-nya Nathan gitu. Aduh, coba gue cari dulu ya. Ih, Ini sih nggak ada. kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Atau sketsanya Oh, yang gue apa fotoin gitu. aja. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Jarang banget nih ada Nathan nih ini. Jadi Iya nih. kita manfaatkan. Bener. Mungkin kita harus sering-sering kayak gini ya daripada demo-demo yang itu ya. Demo-demo apa? Demo. Demo-demo depan DPR, DPR itu harus DPR. kalau menurut gue. Itu menurut gue harus Aduh. aspirasi Ya. rakyat itu. Udah tenang dulu kawan-kawan. Demo-demo gambar. Gitu. Tenang. Yang depan DPR itu urusannya bukan urusan kita. Ya, tapi kita doakan supaya yang demo di situ sehat-sehat Iya. dan aman. Ya, saya kurang paham lah ya. Ah, ini nih. Mana nih? Gitu sih. Itu yang Wih. pack Ini yang baru. gestur-gestural nih. Oh, Tuh, kawan-kawan tuh. Dia udah Itu jelas page. nih. Iya, page-nya Ngerti cuma gitu cara gesturnya. setelunjuk gua. Itu. kecil banget ya emang kayak sejengkal Kecil gitu. banget loh. Ya karena gua kepikirannya kayak Itu yang penting jempol lu kan, Nat? itu yang atas telunjuk Berarti ini gua. gambarnya kecil banget ya. Kecil. Ini kayak urak-urakan misalnya gua lagi makan, terus gua Iya. kepikiran, oh anjir kayaknya bisa Itu kayak gini. yang itu gua sketch. yang di tengah itu Oh, keren banget posenya. Ya, Yang bendera bukan? yang angkat ketek. Semuanya angkat ketek. bakal ketek semua. Di tengah. yang di tengah itu loh, perbatasan tengah. Ya. Gua ngomongnya. Nah, ya itu keren tuh. Ada foreshadowing-nya dapet gitu. Keren semua emang udah. Gila. Ada lagi nggak, Nat? Tuh, lagi difotoin lagi. Aduh, Ya betul, itu sketch spike itu. like ink shadow itu. Iya itu. Ini kalau dijual berapa miliar ya? Wis. Lebih mahal dari harga splash ini miliar. Bisa biaya DPR mungkin ya. Iya. Kurang. Beli Kurang DPR. ya. Mau nanya nih, kok Di tadi kan kedua. untuk opsi sketchnya diusahakan untuk di ACC hari kedua ya. Itu berarti 2 hari udah termasuk bikin ada 3 ketentuannya atau kalau lebih dari opsi thumbnail sketch ya kok. Iya. Kalau dari Biasanya link kalau ngasih ada thumbnail gitu ketentuan. ada ketentuan harus berapa nggak ya? Makasih. Gimana? Gimana tuh? Ada 4 Hilang. minimal. Halo? Ya, Aduh, nggak ada maksimalnya. Minimal suara lu 4 atau 6 gitu. Oh, sama dong ya, biasa. Halo? Ya, Halo? ada kok. Nggak ada, gua nggak dengar suara Nathan. Ada kok suara Nathan. Nah, lu Coba gua gua keluar yang dulu. error nih. Gua nggak. Terus di invite lagi. Hilang. Nah, dia bilang dia coba ini dulu. Ini lagi. Halo? Ya, ada. Nah, ini jelas, udah. Oke, sip. Ada. Jadi gimana tadi? Jadi oke ya udah. Ada 4 atau 6. Gue lupa deh, seinget gue 4 atau 6. 4 sampai 6 kan bisa. Iya. Wadidaw. Apa 6 ya? Kayaknya 6 itu sketch, rough color itu 4. Wih, oh gitu. Minimal 6 atau 6 aja gitu bikin. Iya. Minimal 6 kayaknya. Kalau 6 sampai drain dong kepala kita itu ya. Yang terakhir udah jelek nih. Ide-ide. Kayaknya enggak sih. Enggak. Sih. Wah, gila. Kalau gue ngerasa Tunggu. enggak sih. Gue mau nanya IQ lu berapa, Nat? Ini kayaknya Aduh. IQ gue aja kayaknya yang Tapi rendah. kalau satu karakter kayak lebih gampang gitu nggak sih? Kayak kan ini kan kayak dipose-posein aja lah gitu ya. Enggak, menurut gue kalau lu kayak gitu, lu nge-mental block diri lu sendiri kok. Kayak, oh gue mentok nih kalau udah segini gitu. Ntar lu jadinya percaya kalau diri lu tuh cuma bisa bikin 6. Waduh, gila bener juga ya. Kalau gue Jadi solusinya ngerasa kayak, oh
gue harusnya bisa, cuman gue pasti lagi kenapa nih, gue nggak bisa mikir kayak gini, gitu. Oh. Jadi nggak Kan ada lu punya masalah experience kan, lu harus percaya sama experience lu sendiri. ini nggak ada masalah di IQ nih, Nat? Menarik Menurut sekali. gue enggak sih. Ini aja, banyakin main. Oh Gue gitu gue ya? kayak lihat gambar-gambar orang, lihat gambar orang. Kayak misalkan gue juga kepikiran, ini kalau misalnya gue lagi kepikiran, gue bisa skate kayak gini. Kalau gue lagi nggak kepikiran, ya gue beneran nggak kepikiran. Gue gue nggak maksain diri gue buat nge-sketch juga kayak. Terus kalau misalnya gue nge-sketch, kalau nggak dapet apa-apa, gue sedih gitu. Kayaknya gue nggak bisa kayak gitu sih. Kayaknya itu bikin gue lebih sedih nanti. Jadi gue biasanya kalau misalnya gue nggak dapet apa-apa, gue nggak punya ide apa-apa, ya gue nyari referensi gambar orang atau scene movie gitu mungkin. Tapi gue nggak ambil posenya, gue ambil kayak actingnya biasanya, believability-nya gitu. Ya. Profesionalitasnya di situ. Ada yang nanya lagi. Ya. Kak, aku izin tanya dong. Tapi boleh gaya nanya ini apa? Tapi gimana ya cara nge-reach klien besar seperti Riot Games atau company game lain? Ada ketentuan tersendiri kah di portfolionya? Dan biasanya itu ini tadi sempat dibahas di awal ya. Ada. Kalau gua di kontak company-nya. Ya kalau Tapi ada juga yang apply kan ya? Bisa aja kayaknya. Kalau mau ke West Studio ya langsung datang ke kantornya gitu, terus kayak misi mau bikin splash art gitu Anjir. kan. Nggak ada modal tuh gue lihat. Nggak ada modal tuh ke US. Ya kalau kebetulan lagi lewat US. Email aja, terus portfolionya kan yang bagus tuh. Kalau bagus pasti di kontak lah ya. Tapi lu fotonya udah ada splash art ya kayaknya sebelum leak juga ya. Iya dulu pas di Valorant sempat ngerjain Smite kan beberapa kali ya. Oh iya ada Smite. Sama ini kan Runeterra lumayan lah. Runeterra ya mirip-mirip lah ya. Beda-beda ini aja stylenya sih ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Art Direction Splash LOL dengan Smite bedanya apa ya? Dan juga mungkin bisa ceritakan bedanya pengalaman mengerjakan Smite dan LOL. Terima kasih. Smite yang direct Colius. Iya. Ya bukan. Bukan ya? Gue mah langsung kasih ke kliennya. Oh iya. Apa bedanya? Beda menurut gue lebih spesifik. Kayak keinginannya dia tuh lebih spesifik gitu stylenya, kayak lebih dinamis, terus lebih akurat stylization-nya. Kayak lu nggak bisa asal bikin misalnya foreshortening dari bawah ke atas itu ya, kayak kita worm view dari bawah, lihat kakinya dulu baru lihat torso, terus lihat kepala gitu. Kalau Smite tuh gue ngerasa kayak ngasal dikit tuh masih bisa approve gitu. Kalau League tuh lu mesti ngelogikin semuanya gitu, foreshortening-nya mesti bener. Kayak kalau setelah betis nih ada lutut dulu. Nah lututnya bentuknya kayak gimana nih? Bentuknya dari bawah. Terus bisa disimplifikasinya kayak gimana? Pahanya bentuknya gimana? Groin-nya bentuknya gimana? Terus ya lebih spesifik aja sih menurut gue. Lebih requirement-nya jadinya jauh lebih tinggi. Ya, makanya paralel sama feedback-nya kayak lebih banyak League dibanding Smite. Kalau Smite lebih kayak gampang approve sih menurut gue ya. Ada pengaruh dari art director-nya nggak? Jadi art director yang ada di Smite dan LOL itu mungkin berbeda skill gitu. Atau ya mungkin nggak enakan aja sih menurut gue. Menurut gue kayaknya Riot itu lebih objektif aja gitu. Berani ngomong kayak kalau salah ya udah salah. Oh gitu. Karena requirement-nya aja kan. Kalau tadi kan lebih tinggi requirement-nya. Kayak standarnya lebih tinggi gitu. Bukan berarti skill-nya kurang atau gimana sih. Kan ini ada director Smite kan sekarang kerja di Riot soalnya. Oh ya? Iya. Siapakah dia? Siapa itu namanya kemarin? Si Stu itu ya, Stu apa?
Oh, tuh di Riot sekarang? Iya, di Riot. Oh, Kan waktu nice. itu, Smite kan ada ini pembubaran massal kan, layoff ya. Terus ya dia pindah ke ini masalah. Oh, nice. Pindah dia jadi apa? Art director. Anyway. Ya apa ya? Kayaknya iya, tahu tuh. Kurang hafal tapi nggak salah. Oke. Tahu gua yang bedain Smite, nggak usah gua dulu pas ngerjain Smite tuh dia nggak mau kayak LOL kan. Tapi bikin sketch saya udah kayak mau di LOL, mau diklik-klikin nih, kayak mirip-mirip gitu. Terus kayak nggak boleh. Kayak yang Dia nggak di Riot gitu. Dia di Hearthstone. Oh, bukan, salah ya? Dia di Hearthstone. Ya udah. Di False. Hearthstone. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Udah jam 10. Oh iya. Kalau mau lebih Tidur gua. Kalau mau lebih bayar Nathan ya. Charge. Di charge saya Nat ya. Sejam berapa Nat? Ya, gua kayak LC lihat lu. DLC. Lu kan pembicara dong. Gile. Ini beda. Mau tanya, kadang aku nggak bisa ngelihat kesalahan yang bisa dilihat sama orang. Ade, itu gimana ya kok? Apakah normal? Dia nggak bisa lihat kesalahan dia. Itu lu nggak bisa ngelihat kesalahan atau lu menolak melihat? Misalkan apa ya? Kan kadang-kadang nggak nyampe gitu ya. Waktu dulu gua pas gua gambar. Iya, jadi pas Nggak nyampe maksud. Kan gua gambar tuh. Enggak, denger dulu. Gua dulu gambar nih. Gua rasa udah bagus gitu. Terus sekarang gue lihat, kok tangannya panjangan, kok kakinya panjangan gitu. Nah, mungkin kayak gitu kali maksudnya dia. Oh, ini kayaknya mukanya miring gitu. Ini case by case sih menurut gue. Susah di benda ya. Apakah karena skill itu harus naik dulu baru bisa ngelihat, atau skill ngelihat naik dulu, atau gimana nih? Bisa juga mentornya mungkin udah ngasih tahu kesalahannya. kekurangannya di mana, tapi mentornya kurang bisa nge-point out gitu secara lebih objektif. Kurang bisa ngejelasin. Bisa juga seperti itu. Ya. Jadi nggak nolak kok, kayak aku nggak tahu case-nya sih. Nggak bisa dibilang kayak gimana cara taunya. Kalau nggak tahu berarti ya normal tuh, Polius aja ngerasain. Ya belum bisa lihat aja kayaknya. Kayak berarti ya skill melihat kan sebenarnya. Kayak lo lihatnya udah fine aja gitu, tapi kayak ternyata masih ada mistake di sini, mistake situ gitu. Kayak masa sih gitu kan? Berarti kayak ada yang belum paham berarti. Kayak orang awam kan gitu ngelihat gambar, bagus, gambar ini juga bagus ya. Dia bingung. Nggak tahu misalnya ada kesalahan di gambar itu secara anatominya salah atau enggak. Nah, orang awam kan gitu kan. Nah, ini mungkin semakin kamu banyak latihan, semakin banyak lihat, semakin kayak improve basic skill-nya. Nah, mungkin dari situ bisa melihat. Ya. Matanya dibukakan. Terbuka matanya. Berlatih sama master gitu, biasa mata dibukakan juga tuh. Wah, mata dicelikan. Supaya observasi ini karena terbuka. Ya, ini karena berhubung waktunya sudah jam 10, kita sudah harus sudahi. Gimana? Sudah ya. Terima kasih Nathan lagi. Ya, terima kasih. Thank you. Daging. Thank you Nathan atas waktunya. Nih mantep banget nih. Thank you. Nathan nih. Paling thank you ya buat waktunya. Renderwell. Ya, Renderwell. Semangat semuanya. Makasih. Langsung bikin space art langsung. Jangan kapok-kapok. Jangan kapok-kapok, Nat. Ya. Jangan kapok-kapok. Semoga kita bisa ngobrol lagi lah. Jangan kapok bikin splash. Bikin splash. Sampai bikin lagi. Enggak
Enggak lah. Thank you guys. Oke, Terima kasih, thank terima you Selamat kasih. nih. malam Thank you semuanya. Semuanya, semuanya. Thank semuanya. you. Malam. Bye. Happy weekend. Bye.